mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan memaparkan tugas step efficacy. Step efficacy adalah kepercayaan seseorang akan kemampuannya dalam menuntaskan suatu hal dengan sukses. Artinya, seorang individu memiliki efikasi diri yang tinggi. Ia yakin bisa mengerjakan sesuatu itu untuk mencapai tujuan atau goal yang ingin dicapai. Langsung saja perkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ayu Sri Alfiah Raharjo, dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Ayu Yustika dari Institut Pertanian Bogor, Desti Nur Rahmatia dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Heni Hermawati dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Intan Sariningsih dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Ivan Fauji Anwar dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Tia Faujiah dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Langsung saja masuk ke sesi yang pertama untuk pemaparan narasi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ayu Yustika. Studi kasus ini diangkat dari kondisi yang dialami oleh seorang remaja yang akan memasuki bangku perkuliahan. Indah adalah seorang anak yang pintar dan ceria. Selama di bangku SMP dan SMA, Indah memiliki banyak teman. Indah juga mempunyai bakat yang terpendam dalam hal menggambar. Indah berharap masa depannya sesuai dengan apa yang ia harapkan dan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Setelah lulus, ia berencana untuk melanjutkan kuliah ke salah satu universitas yang menyediakan jurusan yang berhubungan dengan bakat yang dimilikinya, seperti teknik sipil, teknik industri, ataupun desain. Indah juga mencoba mengutarakan keinginannya tersebut kepada orang tuanya. Namun, orang tua Indah tidak mendukung keinginan dan rencananya itu. Mereka sudah punya rencana sendiri untuk Indah. Orang tuanya berharap Indah menjadi seorang dokter yang sudah jelas masa depannya. Setelah Indah mengutarakan keinginannya, kedua orang tuanya malah melontarkan perkataan seperti, "Mau jadi apa kamu nanti kuliah di jurusan itu? Udah nggak usah kuliah di jurusan itu, mahal, belum tentu dapat kerja yang sesuai. Kuliah di jurusan bakat kamu juga belum tentu bagus untuk masa depan." Perkataan itu membuatnya tidak percaya diri pada bakatnya dan merasa tidak ada artinya di depan orang tuanya. Indah akhirnya menuruti apa yang diinginkan kedua orang tuanya. Dengan berat hati, ia kuliah di jurusan yang dipilih orang tuanya. Jurusan itu tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, sehingga membuat dia menjadi anak yang murung. Di perkuliahannya, pertemanan yang ia miliki menjadi semakin sedikit, bahkan ia hampir tidak mempunyai teman. Nilai-nilai yang diperoleh dalam perkuliahannya menjadi buruk, tidak seperti saat di bangku SMP dan SMA. Indah merasa orang tuanya hanya memikirkan tentang pendapatnya sendiri dan tidak mendukung apa pendapat anaknya. Indah terus menjadi anak yang murung, tidak percaya diri, menjadi tertutup karena perkataan yang dilontarkan orang tuanya itu. Nah, untuk memahami studi kasus ini, ada beberapa pertanyaan dari kami. Untuk sesi tanya jawab sekaligus pemaparannya, yang pertama saya persilakan kepada Heni. Nah, selanjutnya, berdasarkan kasus yang dimiliki Indah tersebut, karena ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama ada, faktor apa saja yang membuat pribadi Indah menjadi putus asa? Nah, faktor yang pertama ada kurangnya dukungan dari orang tua, lalu ada tekanan dari orang tua. Nah, terus yang terakhir ada kurangnya apresiasi. Nah, si tekanan dari orang tua ini tuh seperti perkataannya yang kasar kepada Indah, terus kurangnya dukungan dari orang tua tuh ya dukungan yang Indah mau untuk masuk kuliah ke universitas yang diinginkan tuh tidak boleh. Nah, seperti itu. Terus pembentukan efikasi diri Indah tuh jadi terbentuknya dari motivasional. Jadi di motivasional ini tuh kan menghubungkan kalau yang efikasi dirinya rendah itu menghubungkan kegagalan dengan rendahnya kemampuan. Nah, dalam cerita Indah ini juga si Indah kan nggak diapresiasi, nggak didukung sama orang tuanya, sehingga Indah rasa kemampuannya itu nggak ada apa-apanya, bakatnya itu nggak ada apa-apanya, dan akhirnya membuat
efikasi diri Indah itu menjadi rendah. Boleh Kak ke pertanyaan selanjutnya? Makasih Kak Hani. Untuk sesi tanya jawab sekaligus pembahasan yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Desti. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita berbicara tentang faktor. Nah, setelah kita mengetahui faktornya, kita akan membahas solusinya. Untuk yang pertanyaan kedua itu bagaimana solusi yang harus diberikan kepada Indah supaya efikasi dirinya itu dapat tumbuh kembali. Nah, yang pertama ada mengelola pikiran dan emosi, yang kedua ada mencari masukan-masukan positif, dan yang ketiga memiliki role model. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Yang pertama adalah mengelola pikiran dan emosi. Nah, in this case, jadi Indah itu merasa demotivated atau bahasa Indonesianya itu sudah kehilangan percaya dirinya. Jadi solusi yang dapat Indah lakukan adalah dia harus mengelola pikiran dan emosinya. Nah, jangan pernah berpikir kalau ini adalah akhir dari segalanya, karena dia tidak menekuni bidang yang dia suka. Tapi Indah juga bisa mengambil jalan lain agar dapat menyalurkan bakat menggambarnya. Seperti dia mengambil side job di untuk di luar kuliah gitu. Soalnya banyak sekali zaman-zaman sekarang itu anak kuliah mengambil side job di dalam pekerjaan dalam hal dunia seni. Lalu yang kedua itu ada mencari masukan-masukan positif. Jadi selain mengelola pikiran dan emosi, banyak-banyak mencari masukan-masukan positif, mencari quotes yang dapat memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Atau bahasa kitanya tuh, udah ikhlas legowo, patuhi saja keinginan orang tua. Dan yang terakhir memiliki role model, memiliki panutan siapa yang akan kita jadikan role model ke depannya agar efikasi yang Indah punya dapat tumbuh kembali. Sekian jawaban dari saya. Oke, makasih Desti untuk pembahasannya. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Ivan. Ya, tadi sudah dibahas mengenai faktor dan solusi dari efikasi diri. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang hubungan efikasi diri dengan kinerja Indah. Efikasi diri Indah yang rendah berpengaruh negatif terhadap kinerja Indah. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Indah yang menjadi murung dan hampir tidak mempunyai teman. Bahkan nilai-nilai yang diperoleh dalam perkuliahan pun menjadi buruk. Mungkin itu poin-poin yang kami dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Makasih Ivan untuk pemaparannya. Nah, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan dari narasi cerita Indah yang sangat luar biasa sekali ya. Adapun topik yang kita diskusikan kali ini yaitu web efikasi. Demikian diskusi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.